Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E-learning jurnal agenda 1 yang di hari kedua ini, saya akan memaparkan apa yang saya dapatkan dalam hari kedua, yang disitu membahas tentang analisis isu kontemporer. Dan di dalam hari kedua ini, saya dibekali dengan kemampuan memahami konsep perubahan dan perubahan lingkungan, dari perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis ASN, dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Dan yang dibahas di awal sebenarnya ini di learning journal yang hari pertama ini sudah beberapa disampaikan. Yang pertama adalah apa itu isu kontemporer. Jadi isu kontemporer itu isu yang memang benar-benar sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat, baik isu internal maupun isu eksternal. Isu eksternal itu semacam isu yang sempat terjadi di tahun 2019, COVID-19. Isu internal ya adalah isu-isu yang sifatnya memang di kondisi internal saja. Lalu kemudian ada di dalam isu itu meliputi berbagai macam jenis ya, termasuk ada nilai yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat, masalah, perubahan, situasi, kebijakan, dan peristiwa. Saya dibekali kemudian bagaimana sikap kita dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Yang pertama, kita harus memahami level perubahan lingkungan strategis, dan berikutnya mengajak individu di sekitar kita untuk memulai berbenah diri, dan berikutnya ada saling mendorong dalam perubahan dalam konteks paradigma, yang khususnya paradigma di masyarakat. Dan yang terakhir itu mengenal dan memahami serta menanggulangi isu-isu kritikal saat ini atau isu-isu kontemporer. Lalu setelah dipahamkan tentang isu-isu kontemporer, lalu dijelaskan juga ada analisis perubahan lingkungan strategis. Di situ analisis perubahannya terdapat dua gatra. Yang pertama adalah trigatra, yang kedua adalah pancagatra. Dan di dalam trigatra itu ada posisi dan lokasi geografis negara. Yang kedua ada keadaan dan kekayaan alam. Yang terakhir keadaan dan kemampuan penduduk. Kalau yang di pancagatra itu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu kemampuan dalam memahami isu itu kita butuh yang namanya kemampuan dalam menganalisis ya, dan kemampuan problem solving itu untuk memahami isu. Dari situ kita juga butuh yang namanya teknik-teknik analisis isu strategis. Yang pertama adalah menjelaskan alat bantu penetapan isu yang berkualitas. Yang kedua, kita memilih teknik tapisan isunya, entah mau AKPK atau USG. Lalu kemudian teknik analisis isu seperti mind mapping, fishbone, SWOT itu dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang terakhir, kita memilih salah satu dari teknik tapisan dan teknik analisis isunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di learning journal agenda pertama di hari kedua ini. Terima kasih. Saya Dede Septian. Assalamualaikum.